Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penjelasan atau pemaparan materi uji korelasi untuk bagian yang kedua, yakni bagian uji korelasi dengan rank Spearman. Uji korelasi rank Spearman itu digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang didapatkan oleh estimator atau kita sebagai observer atau sebagai statistik keamanan gitu ya dalam melakukan penelitian, jika datanya digunakan adalah data ordinal. Kita ingat tadi ada beberapa skala data, dan untuk korelasi persen kita gunakan apabila data yang kita dapatkan adalah data numerik seperti data interval dan data rasio. Nah, untuk uji korelasi rank Spearman ini itu kita gunakan jika data yang kita dapatkan adalah data ordinal. Data ordinal itu seperti apa? Seperti hasil dari skala Likert yang kita dapatkan dari kuesioner dan seterusnya. Rumusnya adalah korelasi antara variabel X dan Y sama dengan 1. 1 ini adalah konstanta, tetap. Ya, tetap. Dikurangi 6. 6 ini juga tetap, karena merupakan bagian dari rumus. Dikalikan sigma dari D. D ini adalah diferensiasi atau perbedaan dari perankingan antar masing-masing variabel yang kita ingin lihat korelasi atau hubungannya. Dibagi dengan N, dikalikan N pangkat 2 kurangi 1. N ini adalah jumlah data yang kita dapatkan, sedangkan 1 adalah konstanta juga dalam rumus ini. Nah, untuk lebih mudah, sekali lagi kita akan lihat contoh kasusnya. Contoh kasus yang kita akan uji menggunakan uji korelasi rank Spearman, misalkan seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara nilai pendidikan kewarganegaraan dengan nilai statistik. Nah, untuk kepentingan itu misalkan kita ambil sampel dari 10 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan statistik atau pengantar statistik. Nah, solusinya seperti apa? Kembali lagi, seperti uji korelasi Pearson, kita tentukan judulnya. Judulnya adalah kita ingin menguji hubungan antara kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah PKN dan statistik. Yang kedua, kita ajukan pertanyaan penelitiannya seperti apa, kita rumuskan. Nah, di sini apakah terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan statistik. Nah, dari situ kita ajukan dugaan sementara bahwa terdapat korelasi positif kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan statistik. Ya, mungkin ini asumsinya kalau sudah bisa memahami mata kuliah yang lain dengan baik, otomatis di mata kuliah yang lain juga akan sama, begitu ya. Dari situ kita tentukan kriteria penerimaan hipotesis. Nah, kriteria penerimaan hipotesis ini secara umum kita lihat untuk hipotesis 0, apabila tidak ada hubungan, maka tidak terdapat korelasi positif antara dua itu. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang kita ajukan atau dugaan yang kita harapkan muncul dari pengujian statistik itu dengan kriteria sebagai berikut. Nah, lanjut. Maka dari sampel kita ambil 10 mahasiswa secara random. Data yang dikumpulkan misalkan sebagai berikut, tapi tidak tampak, nanti kita sampaikan di slide ya. Oke, data analisisnya seperti apa? Nah, seperti ini. Kita lihat, N-nya itu ada 10. Ini dari jumlah responden. Kemudian seterusnya adalah ada X1 dan X2 atau misalkan X dan Y. Nah, dari situ kita tentukan perankingannya. Perankingannya seperti apa? Nah, rankingan ini adalah rank X1 dan rank X2. Itu adalah rankingan dari masing-masing variabel yang kita ingin uji korelasi atau hubungannya. Bagaimana cara merankingkan gitu ya? Cara membuat perankingannya mudah. Kita lihat di sini.
Untuk variabel yang pertama, kita lihat nilainya. Nah, nilai yang terbesar, maka kita akan berikan ranking yang tertinggi. Misalkan di sini nilai 9. Nah, di situ kita tentukan 9 memiliki posisi yang paling utama untuk penentuan nilai. Sedangkan selanjutnya adalah untuk 6. 6 ini kita lihat ada berapa? Oh, setelah 9 ada 8 tentu ya. Maaf sebelumnya. 8 menduduki ranking kedua. Setelah 8 ada 7. 7 di sini ada berapa? Ada 2. Ternyata ada 2. Nah, antara 7 ada 2, maka tentu saja akan menduduki ranking 3 dan ranking 4. Tapi kita tidak bisa tentukan itu menjadi ranking 3 dan ranking 4. Karena apa? Karena nilainya sama. Sama-sama 7. Maka untuk rankingannya kita jumlahkan 2 ini. Untuk ranking 7 ini. Untuk nilai 7 ini. Karena dia menduduki ranking ketiga dan ranking keempat, cara merankingannya bagaimana? Kita jumlahkan 3 ditambah 4, kita bagi 2. Maka ketemukanlah 3,5. Dan seterusnya. Dan untuk rankingan variabel yang kedua juga kurang lebih sama dengan rankingan yang pertama. Nah, untuk D ini adalah selisih antara ranking variabel yang pertama dengan variabel yang kedua untuk satu responden yang sama. Misal, untuk responden yang pertama ini, ranking untuk variabel X1 atau misalkan pendidikan kewarganegaraan ada ranking 1, untuk statistik dia ranking 3. Nah, diferensiasinya adalah 1 dikurangi 3, berarti dia minus 2, dan seterusnya. Setelah itu kita tentukan juga berapa D1 kuadratnya. D1 kuadratnya kita lihat dari perhitungan D ini kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan, kita sum. Atau kita total, dan akhirnya ketemu 7. Nah, selanjutnya, untuk penghitungan atau pengujian hipotesis, kita lihat dengan kriteria hitung tadi, sesuai dengan rumus korelasi Spearman. 1 dikurangi 6 dikalikan sigma D pangkat 2 dibagi dengan N dikalikan N pangkat 2 minus 1. Dari tabel tadi kita dapatkan 6 dikalikan sigma D pangkat 2 adalah 7 tadi, berarti 6 dikali 7 dibagi N adalah jumlah sampel yang kita uji, dikalikan N pangkat 2 minus 1. Kita hitung yang di sini dulu, baru kemudian dikali, kita dapatkan 1 dikurangi 0,04 bersama dengan 0,96. Dari situ sudah bisa kita lihat jika dua variabel tadi memiliki kecenderungan untuk memiliki hubungan yang positif dan cukup kuat. Tapi kita harus konfirmasi dengan beberapa kriteria pengujian hipotesis. Pertama, kita komparasi antara R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih besar dengan R tabel, kemudian T hitung lebih besar dengan T tabel, maka kita dapatkan kesimpulan sebagai berikut. Terdapat korelasi yang positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah PKN dan pengantar statistik. Demikian untuk pengujian SPSS, beberapa langkahnya adalah sebagai berikut. Demikian untuk uji korelasi dengan rank Spearman, maka selanjutnya akan kita lanjutkan dengan uji korelasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.